warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akhirnya buka-bukaan soal hubungan personalnya dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan bagaimana mereka berinteraksi serta apa saja yang pernah dia bicarakan. Denny tampaknya perlu membuat semacam klarifikasi setelah Pak Mahfud MD juga secara terbuka mengaku kepada media bahwa benar dia pernah bicara dengan Denny Indrayana yang dimintanya atau dalam penafsiran Denny diperintahkan untuk menjaga agar Anies tetap bisa maju pada Pilpres 2024. Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua Umum PKS, ini maksudnya Presiden PKS, juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah. Itu kan penjelasan Pak Mahfud MD di gedung DPR Senayan hari Senin kemarin, ya tanggal 5 Juni 2023. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, kata Pak Mahfud MD. Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah pasti tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa calon presiden yang maju ke Pilpres 2024. Pak Mahfud MD tampaknya memang harus memberikan penjelasan itu karena sebelumnya itu dalam sebuah acara gaspolkompas.com, Denny Indrayana mengungkap dia pernah mendapat pesan dari Pak Mahfud MD untuk menjaga Anies. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu salah satu pesan Pak Mahfud MD semacam ini, Mas Denny tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini ya, kata Denny pada waktu itu. Jadi ini agak beda konteksnya ya kalau Denny menyatakan ketika bicara dengan Pak Mahfud MD itu konteksnya agar demokrasi bisa berlangsung lebih sehat, tapi Pak Mahfud menyatakan dia mengakui betul menyatakan hal itu, tapi konteksnya supaya jangan pemerintah yang terus dituding menjegal Anies. Nah, untuk memperjelas apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana konteks percakapan antara Mahfud MD dengan Denny Indrayana itu, hari ini saya dikirimi oleh Profesor Denny sebuah press release gitu saya nilainya, yang press release-nya juga diunggah di website kantor advokatnya, kantor hukumnya integritylawfirm.com. Saya bacakan saja untuk Anda ini press release-nya ya supaya konteksnya lebih jelas gitu. Nah, begini bunyi press release-nya. Banyak isu yang berseliweran soal relasi dan komunikasi saya dengan Menko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD. Beberapa tidak tepat dan perlu diluruskan. Beberapa informasi sudah menjadi konsumsi publik sehingga saya lebih leluasa bercerita. Saya hanya akan memberi penegasan dan konteks agar tidak disalahpahami oleh masyarakat luas. Profesor Mahfud bukan hanya senior tapi guru saya. Saya percaya kapasitas intelektual dan integritas moral beliau yang tak terbeli. Perjuangan kami sama, menegakkan hukum Indonesia yang adil, tanpa mafia, tanpa korupsi. Saya belajar dan mencontoh beliau soal strategi men-tweet perkara hukum dari ruang gelap ke ruang terang publik agar lebih terkontrol dan mudah diawasi. No viral, no justice. Wah, ini menarik ini ya, bagian ini. Rupanya dia karena merasa dia berguru dengan Pak Mahfud MD, jadi dia mengikuti gaya Pak Mahfud. Memang Pak Mahfud sering sekali ya lewat akun Twitternya mencuit yang kemudian saya menganggap itu beberapa waktu lalu sebagai clue ya, misalnya dalam kasus waktu itu Ferdi Sambo ya, itu luar biasa sekali Pak Mahfud itu memberi clue-clue sehingga harus diakui kasus Ferdi Sambo itu bagaimanapun juga selain peran dari para netizen yang terus mendorong agar peristiwa ini dibongkar, juga peran Pak Mahfud MD yang luar biasa dalam soal Ferdi Sambo itu, yang bagaimana dia mengingatkan agar Pak Kapolri jangan sampai membiarkan tikus di lumbung dan kemudian lumbungnya yang terbakar. Ini kan salah satu clue yang menunjukkan bahwa ini ada keterlibatan petinggi di lingkungan Polri. Dan akhirnya kan kita tahu kasus itu, dibunuhnya, bukan terbunuhnya ya, dibunuhnya Brigadir Yosua itu ya salah satunya Pak Mahfud MD harus diakui dalam posisinya sebagai Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas, itu dia punya peran besar dalam itu. Banyak kasus-kasus lain termasuk yang waktu itu soal money laundering atau pencucian uang di Kementerian Keuangan yang nilainya sampai 349 triliun yang dibuka oleh Pak Mahfud MD. Sayangnya dalam kasus ini nggak tuntas ya, nanggung apa yang dilakukan oleh Pak
Mahfud MD. Sudah dibentuk si tim, tapi kita tidak tahu sampai sekarang perkembangannya seperti apa. Nah, saya balik lagi ini ke press release dari Denny Indrayana. Seandainya Jokowi menjadikan Profesor Mahfud sebagai cawapresnya di 2019, maka saya pasti akan memilih beliau. Saat ini sudah tepatlah survei harian Kompas. Rapot merah Jokowi ada di bidang penegakan hukum dan anti korupsi. Karena itu harus ada perubahan dan tidak layak dilanjutkan. Karena kesamaan visi misi dan kesamaan keseriusan bidang hukum itulah kami sering bersilaturahim. Sejak di Yogyakarta, tempat kami sama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UGM, maha guru kami sama, salah satunya Profesor Maria S.W. Sumarjono. Selamat ulang tahun ke 80 Ibu. Meski sekarang saya tinggal di Jakarta dan Melbourne, karena kantor hukum saya Integrity ada di dua kota tersebut, kami masih sering bertemu. Jika di Jakarta, saya minta waktu bertemu dan mendiskusikan situasi dan kondisi hukum aktual, saling bertukar informasi dan coba mencari solusi. Profesor Mahfud MD adalah pejabat negara yang paling mudah ditemui tanpa protokoler yang rumit. Cukup pagi janjian lewat pesan WhatsApp, malamnya saya sudah diterima di rumah dinas beliau. Jika sedang ke Melbourne, Profesor Mahfud pasti menyempatkan diri mampir di tengah padatnya jadwal kerja beliau. Terakhir pertengahan Maret lalu kami ngobrol santai sambil menikmati daging panggang, barbecue, dan seruputan teh hangat di gubuk mungil saya di Melbourne, Australia. Ini dia menyantumkan foto bersama dengan Pak Mahfud MD dan beberapa orang lainnya. Pak Mahfud MD pakai jaket, ini motifnya keren juga ini yang dipakai Pak Mahfud ya. Saat akan pulang, Profesor Mahfud menyempatkan mencium sayang, mendoakan Ananda Fahmada Ahsana Amala, lalu menarik tangan saya, membisikkan satu perkara dugaan korupsi yang sedang dilaporkan ke KPK. Kami berbincang serius sebelum beliau pamit. Ketika soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional pemilu legislatif viral diperbincangkan, kami pun sempat komunikasi per telepon. Saya jelaskan rilis saya bahwa tidak ada pembocoran rahasia negara. Sumber saya bukan dari Mahkamah Konstitusi. Beliau tidak menanyakan karena paham saya tidak akan menyampaikan. Kami sudah satu frekuensi dan saling memahami. Hati kami sudah berbicara meskipun tanpa kata. Ya sudah santai-santai saja dulu. Itu ujar Profesor Mahfud sebelum menutup sambungan telepon. Sumber kredibel saya, Profesor Mahfud tahu. Orang yang kami hormati juga sebagai tokoh anti korupsi. Juga punya integritas tak terbeli dan kapasitas yang mumpuni. Karena itu, informasi dan analisisnya soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional pantas dinilai kredibel, layak diperhitungkan. Beberapa hari lalu, saya berkomunikasi lagi dengan sang sumber kredibel. Ini pakai tanda petik ya. Dia masih meyakini analisis yang dia berikan valid dan benar. Meskipun bisa jadi berubah karena informasi yang Mas Denny sebarkan, ujar narasumber yang disebut oleh Denny kredibel itu. Masih ada beberapa perbincangan antara saya dengan Profesor Mahfud yang ingin saya perjelas di sini. Beberapa karena sudah tidak sengaja tersebar di channel YouTube abang saya Refli Harun. Apa yang saya sampaikan di FGD tertutup, yang saya maksudkan untuk peserta diskusi yang sangat terbatas, ternyata menjadi konten sosial media dan ditonton ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pemirsa. Satu, soal jangan menjadikan hukum sebagai instrumen pemenangan pemilu 2024. Saya dan Profesor Mahfud sepakat hukum tidak boleh diperalat dan direndahkan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan semata. Ketika ada pimpinan KPK datang dan menyampaikan pesan akan mentersangkakan seorang pimpinan partai, respon Profesor Mahfud sudah tepat. Silakan diproses secara hukum sesuai alat bukti yang ada saja. Kelihatannya ini konteksnya kalau saya baca penjelasan Denny Indrayana berikutnya, ini kaitannya dengan Johnny G. Plate ya, karena Pak Mahfud memang beberapa kali juga memberikan pernyataan tentang kasusnya Johnny G. Plate itu yang memang menurut dia itu sudah disertai dengan alat bukti yang cukup kuat gitu ya. Nah, saya kembali lagi melanjutkan press release dari Denny Indrayana ini. Dalam perjalanannya, saya berpendapat kasus hukum masih dijadikan alat daya tawar kepada para pimpinan parpol untuk menentukan arah koalisi dan paslon-paslon capres-cawapres. Hal itulah yang saya puisikan dalam Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Yang kedua, soal penundaan pemilu. Dalam konten YouTube yang diunggah Refli Harun itu, saya katakan ada gerakan serius untuk menunda pemilu. Salah satunya adalah politisi senior yang datang ke Profesor Mahfud mengatakan sudah siap dan tinggal eksekusi soal penundaan pemilu.
Rencananya saat Presiden Jokowi di luar negeri, maka diadakan sidang istimewa MPR yang menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Atas rencana tersebut, Profesor Mahfud tegas menyatakan Presiden Jokowi tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Perintah kepada saya adalah melaksanakan pemilu tepat waktu. Karena kami melihat gerakan penundaan pemilu itu serius dilakukan, maka saya dan Profesor Mahfud sepakat untuk menggagalkannya. Kalau pemilu tidak dilaksanakan tepat waktu, maka sangatlah berbahaya bagi demokrasi dan ketertiban di tanah air. Itu pula sebabnya saya menulis surat terbuka kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena PDI Perjuangan punya kekuatan dan terus konsisten menolak 3 periode jabatan Presiden dan penundaan pemilu. Yang ketiga, soal menjaga Anies Baswedan agar tidak terjegal sebagai calon presiden. Dalam pertemuan terakhir di rumah dinasnya, saya sampaikan ke Profesor Mahfud bahwa saya dengan seorang sahabat di Yogyakarta sudah sepakat mendukung Anies Baswedan. Respon Profesor Mahfud, bagus, saya dukung. Pastikan Anies jadi capres ya, supaya demokrasi kita makin sehat. Lalu saya juga menyampaikan bahwa Integrity sedang menguji saat itu Perpu Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. Integrity menjadi kuasa hukum belasan serikat buruh. Tentu dengan bijak Menko Polhukam mengatakan silakan, hak konstitusional itu saya hormati. Sebelum pulang, Profesor Mahfud menyampaikan apakah saya dan teman-teman tidak mempertimbangkan tokoh lain sebagai capres. Beliau sebutlah satu nama. Saya bilang menarik, orangnya fair, kata lanjut Profesor Mahfud. Bagi saya, kalau sang tokoh fair itu menjadikan Profesor Mahfud cawapresnya, kontestasi akan lebih menarik. Sayangnya Profesor Mahfud punya arus dukungan kuat di masyarakat bawah, tapi tidak terlalu menarik pada level atas partai politik. Satu lagi, saya tidak yakin Profesor Mahfud MD itu punya dana. Saya bisa jadi salah. Salah satu syarat menjadi paslon Pilpres adalah logistik, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Ketika sang tokoh yang didukung Profesor Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka 5 triliun sebagai harga jual partainya. Ini maksudnya si tokoh yang tadi yang didukung oleh Pak Mahfud tadi itu rupanya dia memutuskan untuk tidak akan memilih calon wakil presidennya dari pimpinan parpol, tapi dia menyatakan dia tetap membutuhkan ketua parpol itu untuk partner koalisinya ya, dan dia perlu anggaran 5 triliun untuk menjadi calon wakil presidennya. Pilpres kita masih transaksional. Salah-salah kita terjebak bukan kepada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat, demokrasi melawan daulat duitokrasi. Salah satunya dengan memastikan Mahkamah Konstitusi tidak mengebiri suara rakyat pemilih dengan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Amin. Ini ditulis di Melbourne tanggal 6 Juni 2023. Jadi semakin jelas ya ini konteks pembicaraan antara Denny Indrayana dengan Pak Mahfud MD. Tapi yang satu juga yang tegas tadi menyatakan bahwa Pak Mahfud MD ini memang dalam barisan yang berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi penundaan pemilu. Cuman kalau dalam soal jegal-menjegal Anies ini ada dua versi ini. Kalau kepada Denny Indrayana dia menyatakan bahwa supaya itu demokrasi bisa berjalan dengan baik, tapi kepada publik dia menyatakan supaya jangan terus presiden yang disalahkan. Saya kira ini Pak Jokowi tetap Pak Mahfud MD tetap bermain main aman gitu ya. Di satu sisi dia tentu ingin demokrasi berjalan, ingin Anies tetap maju Pilpres, tapi dia tentu saja tidak ingin berhadapan langsung dengan Pak Jokowi karena ya walaupun coba dibantah oleh Pak Mahfud MD bahwa pemerintah tidak ingin menjegal Anies, kan itu semua orang sudah paham lah ya bahwa itulah yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Saya Yusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.